Ini ya, Bapak Ibu ya, ada Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025, tahun 2029. Ada dua, ada indikator kinerja program, nilai hasil pengawasan Kasipan NHP, dan ada IKK, indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase unit pengolah yang melaksanakan arsip digital. Untuk IKP ini sendiri, nanti ada kombinasi penilaian pengawasan internal yang dilakukan oleh Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa selaku K1, dan juga nilai hasil pengawasan keasipan eksternal yang diberikan oleh Andri seperti itu. Dan di dalam uh, perolehan nilai hasil pengawasan keasipan ini terdapat uh, capaian arsip digital juga Bapak Ibu. Lalu IKK, indikator kinerja kegiatan, adalah persentase unit pengolah yang melaksanakan arsip digital. Mengapa hari ini kami meminta yang bergabung hanya di pusat? Karena yang terkait dengan pengawasan kearsipan, yang masuk ke dalam Renstra, objek yang dilihat atau yang dinilai adalah unit pengolah yang ada di unit utama dulu Bapak Ibu, belum sampai ke UPT. Ya, meskipun demikian, UPT tetap kita dorong untuk melaksanakan nasib digital ya, karena akan masuk ke dalam Renstra 2025 sampai dengan 2029, juga tentunya untuk pengoptimalan pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing unit seperti itu. Tapi untuk tahun ini targetnya adalah disesuaikan dengan objek pengawasan kearsipan yang mana adalah unit pengolah yang ada di unit utama. Ya Bapak Ibu ya, unit pengolah sejumlah 38, ada 38 unit pengolah yang kita sasar seperti itu. Lalu kita sudah melakukan rilis dan sebelum melakukan rilis fitur usul berkas, kita melakukan sosialisasi fitur usul berkas ya Bapak Ibu ya pada tanggal 12 September 2025 melalui surat Dinas PLT Kepala Biro Umum dan PBJ nomor 19886 garing A6 garing TU 0101 garing 2025 tanggal 10 September 2025. Nah, selanjutnya dalam keterkaitan kita mengawal skor statistik arsip digital tersebut, di hari ini kita akan melakukan evaluasi ya Bapak Ibu ya, evaluasi pelaksanaan arsip digital. Karena dari kita melakukan sosialisasi fitur, kemudian rilis, masing-masing unit utama banyak yang sudah meminta pendampingan dari kami secara internal, secara intensif, satu persatu dari unit. Jadi kami berharap dari hasil pendampingan kami sudah terlaksana gitu ya, arsip digital di masing-masing unit pengolah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini tadi suratnya ya, suratnya boleh diperbesar sedikit Mbak. Di 23, suratnya Kepala Biro Umum PBJ ya, 23540 garing A6 Kamu login dulu. garing TU Ntar 01 kalau garing login, 01 tahun otomatis ada Zoom 2025. meeting. Ada yang bocor Mbak? Apa nih? Nah, di sini uh, surat undangan untuk Bapak Ibu kita melaksanakan evaluasi pelaksanaan nasib digital. Lanjut. Nah, sebelumnya kami ingin kembali ya menegaskan latar belakang fitur usul berkas ini karena setelah kami melakukan pendampingan di berbagai unit banyak yang menyampaikan terutama para asiparis ya yang menyampaikan, Mbak ini tim kerja banyak yang bertanya gitu, kenapa kok sekarang mereka harus mengerjakan pemberkasan juga, sementara ini kan tugasnya teknis, hanya membuat surat, hanya mengambil nomor begitu ya, nggak ada keterkaitannya dengan tugas asiparis seharusnya begitu. Ini bukan pekerjaan kami. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya latar belakang fitur usul berkas bahwa penciptaan arsip itu sebenarnya dilakukan bukan oleh arsiparis ya Bapak Ibu ya. Penciptaan arsip itu dilakukan ya di masing-masing tim kerja. Tim kerja yang melakukan registrasi naskah ya ataupun melakukan pembuatan draft surat ya, membuat surat tugas, buat surat undangan, buat surat dinas, membuat bahan tayang paparan, membuat kerangka acuan kegiatan atau proposal sebuah kegiatan, membuat notula, membuat laporan, itu adalah tugas pencipta arsip di instansi kementerian kita yang mana berada di masing-masing tim kerja substansi seperti itu. Sementara tanggung jawabnya Asiparis ya sebenarnya adalah melakukan pengelolaan arsipnya begitu ya. Nah, arsip itu bisa dikelola ketika berkas-berkas kerjanya yang ada dari masing-masing tim kerja itu terkumpul Bapak Ibu. Nah, eh, belum berjalan dengan baik arsip digital kita ketika berkas-berkas kerjanya memang tidak tersedia.
Kayak saat ini dengan fitur usul berkas yang dibuka saat kawan-kawan operator surat, sekretaris atau staf melakukan aksi atau transaksi persuratan di SINDE, kita paksa untuk membuat rumah usul berkas. Inilah salah satu tujuan kami untuk memastikan ketersajian atau ketersediaan arsip digital yang nantinya akan dikelola oleh arsiparis atau pengelola arsip yang mendapatkan hak akses operator kearsipan pada aplikasi SINDE. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi semoga tidak ada lagi yang bertanya atau yang mempertanyakan gitu ya, atau yang protes tanda kutip mengapa sekarang jadi lebih rumit begitu. Sebenarnya kami hanya mengembalikan tugasnya, memang ada di masing-masing tim kerja untuk memastikan berkas-berkas kerjanya itu lengkap dan informasinya jelas seperti itu. Nah, Asiparis tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawal kesesuaian regulasi kearsipan. Dalam hal ini melihat Permendikbud nomor 3 tahun 2021. Dikawal, nanti dilihat berkas-berkas kerjanya itu dikawal autentisitasnya. Ya, autentisitasnya itu akan dilihat jenis formatnya sesuai tidak dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2021. Kemudian tentang kategori rahasia rahasia dan biasa gitu ya. Itu yang diperiksa. Kemudian juga melihat dari sisi kearsipannya, melihat Permendikbudristek nomor 20 tahun 2022. Apakah klasifikasi arsipnya sudah tepat ya? Ketika klasifikasi arsipnya tidak tepat, nah disinilah peranannya Asiparis nanti untuk melakukan verifikasi. Seperti itu. Jadi tanggung jawabnya Asiparis bukan ada yang bukan debt collector tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi tanggung jawabnya Asiparis lebih substantif seperti itu. Inti dari fitur usul berkas SINDE ini dibuat untuk memudahkan pemberkasan digital di SINDE agar tata kelola arsip digital di Indonesia dapat berjalan sesuai ketentuan. Lanjut. Nah, target kerja Bapak Ibu. Jadi saya tidak paparan yang sebelumnya sudah ada ya, BIMTEK juga sudah ada. Nah, kami sekarang karena ini sifatnya adalah evaluasi, kami ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu di masing-masing unit pengolah dalam rangka mencapai sasaran yang ada di Renstra, ini ada target kerja yang harus dilakukan. Ya, target kerja yang harus dilakukan ada untuk pemberkasan sebelum fitur usul berkas rilis dan pemberkasan setelah fitur usul berkas rilis. Nah, yang untuk sebelum fitur usul berkas rilis, Bapak Ibu operator kearsipan dan pengusul berkasnya dan juga dari masing-masing tim kerja gitu ya harus berkolaborasi untuk menyelesaikan pemberkasan surat keluar dan surat masuk pada periode Januari sampai dengan Juni 2025. Ya, nanti menggunakan hak akses pengusul berkas Kemendikdasmen. Ya, yang melakukan pemberkasan tetap pengusul berkas Kemendikdasmen. Namun untuk penyiapan berkas-berkas kerjanya atau penamaan judul berkasnya, tetap pengusul berkas ini membutuhkan koordinasi dengan masing-masing nama operator surat ataupun pengonsep surat. Ya, untuk memberikan nama judul berkas seperti itu. Lalu yang kedua, lakukan pemberkasan untuk bulan Juli sampai dengan September 2025 dengan menggunakan hak akses pengusul berkas Kemendikdasmen. Yang terakhir, lakukan pemberkasan terhadap surat masuk dan surat keluar pada Januari sampai dengan Juni 2024, Bapak Ibu, dengan hak akses pengusul berkas Kemendikbudristek. Namun untuk poin 3 ini, detail teknis dan pelaksanaan kita akan diskusikan lebih lanjut mungkin di bulan November ya. Untuk nomor 1 dan nomor 2 ini yang kami kejar karena kami berencana akan mengeluarkan sebuah surat dari Bu Sekjen untuk melaporkan skor statistik arsip digital di masing-masing unit utama seperti itu Bapak Ibu. Sampai ke unit kerjanya ya, sampai ke unit kerja eselon 2. Lalu yang setelah fitur usul berkas rilis, ya Bapak Ibu, ini nanti ya tetap melakukan pemberkasan surat keluar dan surat masuk melalui fitur usul berkas dengan langkah-langkah yang sudah kita jelaskan pada bahan tayang sosialisasi fitur usul berkas. Ini udah mudah.
Nah, untuk yang sebelum fitur usul berkas, saya kembali lagi tadi saya lupa sampaikan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Mbak kok hanya Januari sampai Juni 2024 kita ke belakang gitu mengerjakan. Karena saat pengawasan keasipan yang tahun ini, kita menyediakan pemberkasan untuk Juli sampai dengan Desember 2024. Nah, yang Januari sampai Juninya ini belum dieksekusi. Jadi kami berharap ini bukan berharap ya, kami mengharuskan gitu ya, Januari Juni 2024 juga tetap terberkaskan karena Andri akan melihat data-data ini seperti itu. Lanjut. Nah, kita melihat untuk pemberkasan periode sebelum fitur usul berkas rilis ya, Bapak Ibu ya. Eh, yang pertama harus dilakukan adalah operator keasipannya nih ya, Bapak Ibu operator keasipan mohon perhatian karena ini tugasnya Bapak Ibu operator keasipan sebelum pengusul berkas dan tim kerjanya bekerja untuk menyelesaikan pemberkasan periode Januari sampai dengan Juni 2025 ya. Operator keasipan, saya monitor sudah siap menyimak untuk tugasnya. Siap, Mbak Gita. Siap ya untuk operator keasipan ya. Baik. Yang pertama adalah menyiapkan kertas kerja. Nah, apa itu kertas kerjanya? Bagaimana, Mbak? Bagaimana kami menyiapkan? Lanjut slide-nya ya. Langkah-langkahnya, yang pertama, Bapak Ibu operator keasipan silakan masuk nanti ke menu penciptaan arsip. Kita kerjakan terlebih dahulu surat keluar. Ya, kita ke tab surat keluar. Kemudian nanti difilter periodenya Januari sampai dengan Juni 2025. Mbak, periodenya memang hanya 6 bulan ya? Ya, periodenya memang kami buat per 6 bulan sesuai dengan kewajiban pelaporan daftar arsip aktif dari unit pengolah keurit keasipan. Lalu filter status surat keluarnya menjadi belum diberkaskan. Ya, karena tadi awalnya statusnya semua ya, kalau tidak salah semua ya. Nah, statusnya diganti menjadi belum diberkaskan. Nah, setelah itu kita klik tombol unduh Excel yang warna oranye di pojok kanan atas. Ya, di sini kita bisa melihat nih di periode 2025 misalnya ada 3.495 surat yang belum terberkaskan. Untuk menyegarkan ingatan Bapak Ibu semuanya di pengawasan kearsipan, sekarang kita dituntut untuk membuktikan bahwa seluruh surat masuk dan surat keluar yang kita proses di aplikasi Sinde ini harus masuk ke rumah berkas. Nggak boleh gentayangan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita klik unduh Excel. Kalau Bapak Ibu operator keasipan sekali lagi siapkan kertas kerja dengan melakukan pengunduhan surat keluar dengan tahapan yang ada di salin dia ini. Lanjut. Hasil unduhan Excelnya nanti akan keluar nomor surat, hal, nama pengonsep atau operator surat, dan pemberkasan atau nama arsip judul berkas. Ini hasil unduhan awal. Nah, pemberkasan nama arsip judul berkas ini bisa jadi kolomnya kosong, Bapak Ibu. Kenapa kosong? Karena waktu fitur usul berkas ini belum rilis, satu, kolom pemberkasan tidak diwajibkan diisi. Nanti Bapak Ibu ketika tambah surat masuk, tambah surat keluar, dan tambah draft, ya bisa-bisa saja menyimpan begitu. Akhirnya kosong di periode Januari sampai dengan Juni ya. Nah, lalu ada yang kedua, bisa jadi di kolom pemberkasan ini ada isinya tapi tidak sesuai. Karena waktu itu kolom pemberkasannya diwajibkan diisi mandatory field tapi bentuknya teks, tidak memilih tombol ya. Ya, teman-teman yang penting memasukkan teks bisa disimpan selesai. Nah, baru selanjutnya setelah fitur usul berkas rilis, kita memilih tombol. Nah, kawan-kawan baru bingung tuh, ini diisinya bagaimana, baru bertanya. Dan itu baru mulai bergerak ke arah yang benar. Nah, jadi sekarang yang harus dilakukan, operator keasipan setelah tadi mengunduh, tugasnya kan adalah agar kolom pemberkasan nama arsip judul berkas ini nanti terisinya dengan tepat ya. Kalau kosong ada isinya, kalaupun ada isinya menjadi tepat begitu. Nah, tugasnya operator keasipan membagi tugas pemberkasan surat keluar ke masing-masing tim kerja berdasarkan surat keputusan atau surat tugas penempatan pegawai di unit kerja. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu.
Ya, yang pertama dilakukan ini adalah tambahkan kolom pemberkasan nama arsip judul berkas setelah review. Ya, di kolom berapa itu? Gak ada toh. Nanti ada ya, digedein dong, Mbak. Ya, itu ada kolom pemberkasan nama arsip judul berkas setelah review. Nah, nanti akan diisi oleh pengusul berkas. Nah, yang kolom pemberkasan nama arsip judul berkas ini kalau yang ada yang kosong, gimana Mbak? Pengusul berkas silakan nanti berkoordinasi dengan nama pengonsep atau operator surat yang tertera namanya di sini. Nah, untuk memudahkan kontrolnya, makanya tadi kami minta dibagi nama-namanya sesuai dengan nama tim kerja. Ya, kami contohkan di Biromu seperti ini. Jadi dari ketua tim kerja yang banyak ini, kemudian nanti di split ya. Kayak di sini kan berarti ada Dwi Rahayu, kemudian nanti di sebelah ada Pak Ari, ada Pak Bagja dan lain-lain seperti itu. Ini fungsi sebagai untuk kartu kendali nanti. Kirim Mbak. Ya. Kemudian setelah menambahkan kolom pemberkasan, Bapak Ibu juga operator Kasipan bisa menambahkan kolom tautan surat masuk. Tautan surat masuk diperbesar lagi Mbak di sebelah ketua tim kerja. Ada tautan surat masuk. Ini untuk apa Mbak? Supaya kerjanya nggak 2 kali ya Bapak Ibu ya. Misalnya surat tugas. Sesuai tata naskah dinas itu kan kalimat pembuka surat tugas itu selalu diawali dengan untuk menindaklanjuti surat undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi nomor sekian tanggal sekian, baru Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa menugasi Amalia Khairunisyak untuk menjadi narasumber, misalnya begitu. Nah, misalnya ini surat keluarnya adalah surat tugas, maka tautan surat masuknya adalah surat undangan dari Sesdijen Pendidikan Vokasi. Dimasukkan tautan surat masuknya di sini. Tugasnya untuk apa, Mbak? Tautan surat masuk ini nomor suratnya ya Mbak yang ditulis ya, bukan tautan ya, bukan link ya, bukan link ada di sini, tapi nomor suratnya yang dimasukkan. Mungkin eh, bisa diganti kali ya, orang bingung kalau tautan ya. Nanti kita ganti ya, jadi nomor surat masuk, bukan tautan surat masuk. Ya kalau tautan itu kan linknya. Mohon maaf kita ada kesalahan di sini. Ini nanti ditulisnya adalah nomor surat masuk yang punya keterkaitan maksudnya dengan surat-surat keluar yang sedang kita proses. Ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal dituliskan saja nomor surat masuknya. Ya. Gunanya untuk apa? Nanti untuk mempermudah. Nanti ketika klik tombol tambah, ada tombol tambah surat keluar, tambah surat masuk, Bapak Ibu tinggal masukkan nomor surat yang ada di kertas kerja ini saja, pengusul berkasnya. Seperti itu. Satu-satu keterangan selesai ya. Ya, kalau sudah selesai ya, masuk ke aplikasi Sinde begitu ya. Ketika sudah diberkaskan secara digital, masuk ke daftar arsip, maka status atau keterangannya kita tulis selesai seperti itu. Kiri, ya. Nah, nanti untuk memudahkan ya silakan filter sort pada bagian nama pengonsep atau operator sort memudahkan pengelompokannya. Ini silakan ya, ini teknis saja. Intinya adalah membagikan tugas pemberkasan surat keluar ke masing-masing tim kerja agar nanti pengusul berkas bisa koordinasinya lebih mudah karena masing-masing pengusul berkas kan dari masing-masing tim kerja seperti itu. Ya, jadi operator Kasipan tugasnya yang menyiapkan kertas kerja ini sebagai alat kerjanya pengusul berkas nanti koordinasi atau mereview berkas-berkas kerja dari masing-masing tim kerjanya. Lanjut. Nah, tadi tugasnya operator Kasipan jelas ya, mengunduh surat keluar yang belum diberkaskan. Kemudian menambahkan kolom pemberkasan nama arsip judul berkas yang setelah review. Yang mereview adalah pengusul berkasnya. Kemudian menambahkan kolom ketua tim kerja. Lalu menambahkan kolom nomor surat masuk dan kolom status keterangan. Ini yang merah ini ya. Selanjutnya kalau sudah disiapkan kertas kerja, tahapan berikutnya adalah pengisian kertas kerja dilakukan oleh pengusul berkas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya mau monitor juga pengusul berkas sudah siap mendengarkan tugasnya. Pengusul berkas. Siap, Mbak.
Siap, Nah, Mbak. oke, baik. Ini untuk kita pertama langkahnya di pemberkasan periode Januari sampai dengan Juni 2025 sebelum fitur usul berkas rilis ya. Lanjut, langkah-langkah yang dilakukan pengusul berkas ya di masing-masing tim kerja akan berkoordinasi dengan pengonsep atau operator surat untuk melengkapi nama nama arsip atau judul berkas ya, kolom pemberkasan yang belum terisi. Kalau pengonsep atau operator surat sudah mengisi yang kosong-kosong di kolom pemberkasan ini, tugasnya pengusul berkas ya nanti akan mereview ya. Misalnya masih ada yang salah, kayak contohnya di sini 638 mana nih? Mana ini juga masih ini contoh yang salah ya Bapak Ibu ya. Ini 638 misalnya surat penyataan pertanggungjawaban mutlak. 638 ya. 638 surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Nah, ini harusnya di reviewnya juga jangan nama item surat pernyataan. Ya, melainkan misalnya apa? Berkas apa? Kalau isinya memang hanya ada SPTJM, berkas pertanggungjawaban mutlak gitu ya. Intinya adalah yang dimasukkan ke nama kolom pemberkasan, nama arsip judul berkas, jangan nama item, bukan nama surat undangan, surat tugas, atau surat dinas begitu ya, melainkan pokok masalah atau muatan substansi suratnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perhatian pengusul berkas, mohon yang di kotak merah ini yang pemberkasan dalam kurung setelah review dipastikan nama-nama berkasnya bukan nama item atau nama berkas kerja ya, tidak diawali dengan kata surat gitu. Kemudian mana? Ya, ini tadi sudah ya, sebagai kelengkapan informasi kan pengonsep atau operator surat akan mengisi kolom nomor surat masuk. Nanti kami akan ubah dulu ya, Bapak Ibu ya, untuk bahan paparannya ada yang perlu kami update. Lanjut, penyiapan kelengkapan usul berkas oleh hak akses pengusul berkas Kemendikbudrismen. Jadi kalau tadi pengusul berkas tugasnya hanya mereview nama pertama berkoordinasi dengan masing-masing anggota tim kerja yang namanya tercantum dalam hasil unduhan Excel ini. Kedua, mereview nama pemberkasannya. Ya, pastikan bukan nama surat. Seperti itu. Lanjut. Tugas berikutnya dari pengusul berkas menyiapkan kelengkapannya ya, karena pengusul berkas ini adalah penanggung jawab kelengkapan berkas kerja di masing-masing tim kerja Bapak Ibu. Ya, kalau kita bicara kegiatan, maka dari persiapan mungkin ada proposal atau KAK, kemudian ada surat tugas, ada surat keputusan panitia misalnya, kemudian pelaksanaan misalnya ada biodata fasilitatornya, presensinya, bahan tayang dari pemateri atau narasumbernya, begitu. Pelaporan misalnya ada notula ataupun laporan kegiatan. Nah, harus memastikan semua kelengkapan berkas kerja. Setelah itu tugasnya apa nih? Ya, tadi yang bertugas melakukan pemberkasan terhadap surat-surat yang diproses atau tercipta sebelum fitur usul berkas ini rilis adalah tugasnya pengusul berkas. Ya, Bapak Ibu pengusul berkas yang sudah ditunjuk oleh pimpinan, orang-orang pilihannya pimpinan. Karena ini merupakan tanggung jawab yang besar gitu ya untuk pengusul berkas. Berarti Bapak Ibu pimpinannya mempercayai Bapak Ibu penanggung jawab berkas kerja atau kita sebut dengan pengusul berkas, karena Bapak Ibu merupakan orang-orang pilihan yang mungkin dinilai oleh pimpinan teliti, cermat ya, dan tertib
Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana melakukannya Mbak? Menggunakan fitur tambah usul berkas. Ya, kita masuk ke menu usul berkas dengan hak akses pengusul berkas. Ya, jadi Bapak Ibu pengusul berkas dilihat hak aksesnya. Ya, untuk urusan ini Bapak Ibu bukan masuk ke hak akses operator surat, melainkan ke hak akses pengusul berkas. Masuk ke menu usul berkas, kemudian pada halaman usul berkas Bapak Ibu akan klik tombol tambah yang warna hijau di pojok kanan atas. Nah, kemudian akan masuk ke formulir tambah usul berkas. Ada nama arsip atau judul berkas. Nah, ini yang diisi berdasarkan pengisian kolom pada kertas kerja yang sudah disiapkan oleh operator kearsipan dan yang tadi Bapak Ibu pengusul berkas sendiri telah melakukan review. Ya, jadi itu gunanya kertas kerja adalah Bapak Ibu akan memasukkan di sini. Beda dengan setelah fitur usul berkas rilis. Karena saat melakukan registrasi, tambah surat masuk, tambah surat keluar, tambah draft, udah otomatis mereka yang mengisi. Jadi pengusul berkas tinggal melakukan memastikan review saja. Nah, masalahnya sekarang surat-surat yang tercipta sebelum fitur usul berkas ini rilis tetap harus diberkaskan. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Kemudian mengisi kolom nama arsip sesuai dengan isian yang ada di kolom Excel yang tadi, yang di kertas kerja. Nah, deskripsi uraian informasi berkas ya harus diisi oleh pengusul berkas. Itu. Kemudian indeks atau kata tangkap atau kata kunci silakan diisi sesuai dengan kebutuhan penelusuran arsipnya. Seperti itu. Atau nanti mungkin akan diskusi ya, saya akan buka sesi diskusi apakah kolom deskripsi uraian informasi berkas ini juga harus masuk ke kertas kerja. Karena mungkin pengusul berkas tidak terlalu memahami berkas-berkas kerja yang ada di tim kerja. Ya, nanti kita diskusi ya, kesepakatan bagaimana. Lanjut. Sebelum. Dan jangan lupa Bapak Ibu tim kerja di sini. Saat ini kita belum menjadikan mandatory field atau kolom isian yang wajib diisi. Tapi kami mohon dengan sangat kalau sudah di set tim kerjanya, ini mohon diisi, jangan dilewatkan. Karena nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu pasti akan harus masuk ke sini lagi. Malah akan lebih ribet Bapak Ibu ya. Ya udah Mbak, kalau memang ini penting, tim kerjanya dikunci saja menjadi mandatory field. Masalahnya masih ada UPT-UPT yang belum mengirimkan nama pengusul berkasnya. Jadi kita belum bisa mewajibkan. Kalau kita wajibkan, nanti seperti pertama kali kita sosialisasi fitur usul berkas ya, nggak bisa bikin surat, nanti ramai begitu kan. Oke. Lanjut. Nah, pada halaman usul berkas, Bapak Ibu, nanti akan ada nama arsipnya ya, yang sudah diusulkan. Nah, tinggal kita pilih berkasnya untuk bisa kita tambahkan. Nah, di sini ada tombol tambah surat masuk, tombol tambah surat keluar, dan tombol unggah dokumen dari luar Sinde. Lanjut. Nah, tombol tambah surat masuk. Tadi kan Bapak Ibu di kertas kerja ada yang nomor surat masuk kan? Nah, Bapak Ibu cukup klik tombol tambah surat masuk, masukkan nomor suratnya. Otomatis akan tertarik otomatis di aplikasi Sinde. Ya, lanjut saja. Lalu begitu juga dengan tombol tambah surat keluar. Belum bergerak. Ya, belum. Hah? Oh, sorry. Ya, belum ke tombol tambah surat keluar ya. Jadi tombol tambah surat masuk tadi masukkan nomor surat masuknya. Nanti akan ketarik, lanjut. Nah, kita harus melengkapi informasinya ya, sama seperti yang fitur usul berkas sudah rilis kan, Bapak Ibu tetap harus memasukkan informasinya. Nah, ini pengusul berkas nanti akan menentukan kategorinya, jumlahnya, tingkat perkembangan dan uraian informasi arsip. Ya, Mbak, kami bingung Mbak karena ini kan harusnya di masing-masing tim kerja. Nah, tapi karena ini untuk berkas-berkas yang lama, kami memang menaruh beban tanggung jawabnya ini di pengusul berkas untuk bisa mengordinasikan ke masing-masing tim kerja seperti itu Bapak Ibu ya.
Misalnya harus diisi. Karena kalau tidak diisi, ini tidak akan bisa diusulkan menjadi daftar arsip gitu. Nanti klik tombol pensil di sini untuk mengubah kategorinya, kemudian jumlahnya, tingkat perkembangan, uraian informasi arsip. Silakan nanti bagaimana mekanisme di masing-masing unit, apakah mau mengumpulkan semua pengonsep-pengonsep atau operator yang mengambil nomor dan lain-lain untuk bersama-sama berkoordinasi menentukan kategorinya, uraiannya, tingkat perkembangan, atau uraian informasi arsip, atau membuat grup sementara misalnya untuk saling berkoordinasi. Karena itu yang kami lakukan di Biro Umum, seperti itu. Tanggung jawabnya tetap di pengusul berkas Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Nah, tombol tambah surat keluar. Tadi kan kita sudah mengunduh surat-surat keluar yang belum diberkaskan. Sudah ada nomor surat keluarnya kan ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita klik saja tombol tambah surat keluarnya, masukkan nomor suratnya, nanti akan ketarik. Sama, setelah itu kita harus melengkapi informasinya, kategorinya, jumlah, tingkat perkembangan, uraian informasi arsip. Sekali lagi kami ingatkan, Mbak, kami pengusul berkas nggak tahu, ini banyak sekali gitu ya. Silakan mekanisme internalnya ditentukan, silakan dilaporkan kepada pimpinannya, mekanisme paling cepat dan paling efektif dan efisien seperti apa untuk bisa melengkapi uraian informasi ini, seperti itu. Lanjut. Nah, ketika kita bicara pemberkasan itu tidak hanya kita memberkaskan surat-surat masuk dan surat-surat keluar yang tercipta di aplikasi Sinde, tetapi juga dokumen dari luar Sinde. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya biodata pemateri atau bahan paparan atau KAK proposal kegiatan ataupun notula atau laporan kegiatan itu kan berasalnya dari luar Sinde. Nah, ini Bapak Ibu pengusul berkas bisa juga melakukan pengunggahan dokumen dari luar Sinde dengan mengklik tombol unggah dokumen dari luar Sinde. Sama caranya ya, jadi tinggal memasukkan saja kategorinya, tanggal dokumen, file lampiran. Ini kami berharap atau merekomendasikan file lampiran dalam format PDF untuk memudahkan pratinjau atau preview seperti itu. Jumlah satuan, tingkat perkembangan silakan diisi, uraian informasi arsip, dan keterangan. Biasanya banyak bertanya tuh tingkat perkembangan dan keterangan, saya bingung Mbak. Ya, tingkat perkembangan itu ada asli, ada kopi, ada salinan. Kalau asli ya sesuai ya dengan aslinya. Kalau kopi itu hasil duplikasi atau hasil penggandaan. Kalau salinan biasanya untuk produk hukum ya sama dengan aslinya begitu. Lalu eh, kalau misal asli, saya masih agak bingung sama asli gimana Mbak. Misalnya suratnya tanda tangan elektronik, ada visualisasi barcode di sana, maka itu asli. Atau misalnya suratnya tanda tangan basah kemudian di scan, tapi yang di scan itu adalah surat asli Mbak, bukan kopian. Nah, itu juga tingkat perkembangannya adalah asli. Kemudian keterangan. Keterangan ini ada nanti akan memilih ya, ada, bukan mengisi teks, tapi memilih ada tekstual, digital dan elektronik. Untuk tekstual itu yang ada perubahan dari kertas ke digital begitu ya. Misalnya tadi surat keputusan misalnya ngambil nomornya di Sinde tapi tanda tangan basah, kemudian di scan masuk ke Sinde. Nah, itu tekstual ya. Atau surat dari pemangku kepentingan masuk ke kita terima, kita registrasikan di Sinde gitu ya. Itu juga tekstual ya. Atau kalau kita bicara ini adalah tombol unggah dokumen dari luar Sinde, contoh yang lebih konkretnya adalah misalnya biodata narasumber. Ya, biodata narasumber ditanda tangan basah, kemudian di scan, masuk ke di sini diunggah, maka keterangannya adalah tekstual. Seperti itu. Hasil pemindaian atau scanning itu tekstual. Kalau digital itu adalah untuk dokumen-dokumen dari luar aplikasi Sinde ya, bisa dari aplikasi Microsoft Word, misalnya KAK ya, KAK soft file. Nah, itu bisa masuk ke kategori digital atau bahan tayang narasumber ya. PowerPoint kan berasal dari PowerPoint. Nah, ini bisa kita pilih digital. Kalau tanda tangan elektronik ya, itu kita tulis keterangannya adalah elektronik. Nah, biasanya kalau yang dokumen dari luar sini pilihannya antara tekstual atau digital ya, biasanya. Ya, lanjut. Nah, saya mengulang lagi tadi yang kedua, berarti pengusul berkas itu harus menambahkan berkas-berkas kerja ya.
menambahkan berkas-berkas kerja melalui tombol tambah surat masuk, tombol tambah surat keluar, dan tombol unggah dokumen dari luar Sinde. Nanti ke depan akan ada tombol tambah surat dari disposisi, tapi belum kami rilis ya. Nanti ke depan akan kami segera rilis. Itu ya tugasnya pengusul berkas. Lanjut, kalau sudah lengkap semuanya, pengusul berkas akan mengeklik usulkan ya ke tahapan pengajuan usul berkas kepada operator keasipan. Lanjut. Nah, ini proses usul berkas. Setelah kita pastikan seluruh berkas kerjanya lengkap dan tidak menunggu berkas kerja lain. Ya, jadi kalau untuk berkas-berkas yang masih menunggu temuan, tindak lanjut dan lain-lain, jangan diusulkan dulu ke operator keasipan. Ya, pastikan ini sudah siap close file, tutup berkas, baru kita klik usulkan ke operator kearsipan. Begitu ya, Bapak Ibu pengusul berkas ya. Lanjut. Nah, nanti operator kearsipan di masing-masing biro dan pusat hanya ada 2 orang maksimal, ya, hanya maksimal 2 orang. Untuk itu kami mohon kolaborasi pengusul berkas, ya, tim kerja juga semuanya bekerja sama untuk menyiapkan informasi-informasi mengenai berkas-berkas kerja yang diciptakan, pengusul berkasnya juga mengontrol begitu ya, agar operator keasipan yang jumlahnya hanya terbatas 2 orang, ya, akan lebih mudah tugasnya dan lebih mencermati hal lain yang memang lebih berat, yaitu memastikan kode klasifikasi dan ketentuan-ketentuan kearsipan lainnya. Nanti operator kearsipan tugasnya adalah melakukan verifikasi terhadap usul berkas yang sudah dikirimkan atau diusulkan oleh pengusul berkas. Ada 2 aksi yang akan dilakukan, revisi atau terima. Lanjut. Nah, jadi mohon perhatian Bapak Ibu operator kearsipan karena kerjanya sudah dibantu oleh pengusul berkas, mohon jangan langsung hanya terima-terima saja. Dilihat berkas kerja satu persatu untuk dipastikan sesuai dengan ketentuan kearsipan gitu. Kalau memang ada yang perlu direvisi karena berkas kerjanya belum lengkap, informasinya belum lengkap atau kurang tepat, mohon diklik revisi dan berikan alasan di revisinya ini untuk mengedukasi pengusul berkas dan nanti akan diteruskan ke masing-masing tim kerja. Misalnya, uraian informasi arsip jangan hanya ditulis undangan, melainkan undangan PLT Kepala Biromu dan Pengadaan Barang dan Jasa nomor sekian tanggal sekian halnya apa. Jadi diberikan edukasi apa yang keliru, apa yang kurang tepat. Jangan hanya catatannya revisi, begitu ya. Kemudian nanti berkoordinasinya di luar Sinde gitu ya, lewat WA atau disamperin. Tadi revisinya apa? Nah, ini kan tidak tepat dari menu dan fitur yang sudah kita buatkan untuk Bapak Ibu untuk kemudahan pemberkasan ini. Oke, kalau sudah disimpan revisinya, maka nanti akan kembali ke pengusul berkas. Pengusul berkas harus menyelesaikan sesuai catatan revisi yang usul berkas terlebih dahulu. Kalau sudah selesai, baru nanti diklik usulkan kembali, operator kearsipan akan masuk lagi ke operator kearsipan, seperti itu. Ya. Kalau sudah lengkap dan siap untuk diproses menjadi daftar arsip, karena ini sudah siap tutup berkas begitu ya, maka operator kearsipan klik terima. Nah, Bapak Ibu operator kearsipan, tadi saya belum memonitor ya, tapi harusnya sudah tetap memonitor ya, bahwa ketika klik terima, ini belum selesai Bapak Ibu operator kearsipan ya. Nah, ini barulah kita akan membuat daftar arsip. Daftar arsip. Ya, di halaman informasi arsip yang kita mulai berkas. Nah, nama arsip atau judul berkas di sini sudah otomatis terisi. Karena tadi sudah dibantu isi oleh pengusul berkas dengan koordinasi dengan masing-masing tim kerja tadi. Ya, yang operator kearsipan harus lakukan adalah menambahkan lokasi penyimpanan, filing kabinet, laci, dan folder. Dalam hal ada naskah masuk atau naskah keluar yang terciptanya non-elektronik. Ini bisa dibilang atau dikatakan merupakan bagian dari tunjuk silang.
ya. Nanti diisi lokasi penyimpanannya central file di unit mana ya. Kemudian filing kabinetnya, laci, dan folder. Tapi kalau semua naskahnya tercipta secara digital gimana Mbak? Silakan diketik saja tanda hubung di filing kabinet, laci, dan folder. Tapi jangan asal gampang aja udah semua tanda hubung ya. Nah ini sebenarnya bagian dari tunjuk silang. Kalau memang ada arsip-arsip non elektronik yang tercipta, itu kan tidak dibuang ya. Meskipun itu sudah dipindai dan masuk ke dalam aplikasi Sinde, arsip-arsip fisik ini tingkat perkembangannya asli dan harus dikelola di central file. Artinya harus disimpan di filing kabinet ya. Jadi yang untuk yang hibrid, mohon perhatian Bapak Ibu operator Kasipan berkoordinasi ya untuk memasukkan informasi tentang filing kabinet, laci, dan folder ini. Deskripsi uraian informasi berkas tadi sudah diisi oleh pengusul berkas, kemudian indeks kata tangkap, kata kunci juga sudah terisi. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Lalu ada tanggal arsip, dasar hukum, dan klasifikasi arsip. Nah, Bapak Ibu operator Kasipan lah yang menentukan tanggal arsip. Bagaimana cara menentukannya? Ya, Bapak Ibu operator Kasipan harus memeriksa berkas-berkas kerja yang ada. Dilihat tanggal dokumennya semua. Tanggal yang tertera pada berkas kerja terakhir itulah yang dicantumkan sebagai tanggal arsip. Jadi tanggal arsip ini bukan tanggal Bapak Ibu menginput, bukan tanggal Bapak Ibu menerima usul berkas dari pengusul berkas, melainkan tanggal yang tertera pada berkas kerja terakhir. Kalau kita bicara kegiatan, maka tanggal arsip ini tanggal yang tertera pada notula atau laporan. Artinya ini butuh kerjasama pengusul berkas dengan masing-masing tim kerja. Pengusul berkas ketika klik usulkan ke operator Kasipan, ketika kita bicara kegiatan, pastikan notulanya ada, laporannya ada, seperti itu. Ya, kemudian dasar hukum ya dipilih yang terbaru Permendikbudristek nomor 20 tahun 2022, lalu klasifikasi arsip. Nah, ini yang tadi kami sampaikan di salindia awal bahwa Bapak Ibu operator kearsipan harus mengawal kesesuaian regulasi kearsipan yaitu klasifikasi arsip. Dilihat berkas-berkas kerja yang ada untuk berkas tersebut sudah tepat atau belum. Ya, kalau misalnya isinya ini harusnya berkasnya ini klasifikasinya substantif BS kebahasaan. Tapi karena tim kerjanya tidak tahu menau dan mereka adalah orang TU, mereka kasih nomornya fasilitatif TU semua. Nah, padahal kita tahu ya operator Kasipan ini seharusnya kan dilekatkan kepada para arsiparis. Kita tahu pentingnya klasifikasi arsip ini sebagai awal. Ketika klasifikasi arsip ini salah, maka kita salah menentukan umur arsip. Jadwal retensi arsipnya, aktifnya salah, inaktifnya salah, dan nasib akhirnya salah. Seharusnya nasib akhirnya ini permanen dan dia diserahkan kepada ANRI karena bernilai statis dan berguna untuk nasional, tapi nyasar menjadi nasibnya musnah, dimusnahkan, dan kita berpotensi menghilangkan informasi substantif yang ada di kementerian kita. Jaring agar tidak menaik. Izin Bapak Ibu suara saya milik klasifikasi Bapak Ibu itu akan otomatis nanti jadwal retensi arsipnya akan keluar seperti itu ya. Lanjut. Nah, di sini tadi yang tadi kan muncul link arsip yang di kotak merah itu Bapak Ibu. Itu harus diklik. Ketika diklik itu untuk ngapain Mbak? Untuk melakukan aksi tutup berkas. Nah, kalau sudah ditutup berkas, nanti skor statistik arsip digitalnya akan maksimal karena yang dinilai adalah ada daftar berkasnya, lalu daftar berkas itu punya isi berkas, yang kalau kita melihat substansi isi berkasnya harus ada naskah masuk dan naskah keluar, jadi tidak hanya salah satu ya, tapi dua-duanya. Lalu sampai dengan tutup berkas. Lanjut.
Nah, ini untuk ketentuan pengisian daftar berkas ya, Bapak Ibu ya. Ketentuan pengisian daftar berkas. Lanjut, Mbak. Ini yang tadi kami contohkan judul tuliskan nama judul. Cuma karena konvensional terbatas menuliskannya kan biasanya ya. Kecil-kecil tulisannya. Nah, karena ini elektronik, Bapak Ibu silakan menuliskan berkas kegiatan yang spesifik seperti ini. Gitu. Kemudian untuk uraian informasi berkas. Nah, uraian informasi berkas diisi secara lebih mendetail ya, jika ingin diikuti. Jadi kita tuliskan berkas kegiatan, apa nama kegiatannya? Kalau kita bicara kegiatan ya Bapak Ibu ya. Kemudian dilaksanakan pada waktunya kita tuliskan dan di mana kita cantumkan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini untuk uraian informasi berkas. Kita lagi bicara tentang daftar berkas dulu ya Bapak Ibu ya, belum daftar isi berkas. Daftar berkas, karena yang namanya daftar arsip itu terdiri atas dua, daftar berkas dan daftar isi berkas. Nah, daftar berkas ini yang kalau kita sebut adalah tadi rumah berkas, yang berasal dari rumah usul berkas dari masing-masing tim kerja tadi, seperti itu. Lalu kode klasifikasi berkas ya, yang tadi ditunjukkan ya pada rumah berkas ya, oleh hak akses operator keasipan. Kita mencermati masalah pada setiap item atau berkas kerja. Kita lihat surat tugasnya, surat undangannya, ya, surat dinasnya. Ya, kita lihat apa pokok masalahnya gitu. Kita melihat Permendikbudristek nomor 20 tahun 2022. Jadi operator keasipan jangan langsung oh ini berkas kerjanya TU, ya udah semua TU. Saya buatlah langsung TU. Nah, ini tugasnya operator keasipan untuk melakukan review. Sudah sesuai atau belum? Kalau misalnya belum, nanti direkap Bapak Ibu operator keasipan ya, direkap dilihat halnya apa, lalu dikasih oleh tim kerja atau pengusul berkas kode klasifikasinya apa. Nanti dikasih kolom sebelahnya kode klasifikasi yang sudah direview oleh Bapak Ibu operator keasipan. Ini menjadi bahan kerja untuk mengevaluasi agar ke depan tidak berulang masalahnya. Karena harusnya surat itu kan pokok masalah di masing-masing unit kerja biasanya berulang ya surat-surat itu ya supaya tidak berkesalahannya. Kenapa Mbak? Karena kalau dari sisi pengawasan, ketika kode klasifikasi yang ada di rumah berkas atau daftar berkas itu berbeda dengan kode klasifikasi yang tercantum pada masing-masing item, kecuali daftar isi berkas itu ada yang ini sesuatu yang beda gitu ya. Tapi kalau nggak ada tunjuk silang, seharusnya kode klasifikasi yang ada di berkas itu sama, seperti itu. Lalu indeks, ya ini diisi dengan kata tangkap atau kata kunci. Nah, meskipun bahasanya itu kata tangkap atau kata kunci, bukan berarti ini hanya satu kata ya, frasa nggak boleh begitu ya. Kayak arsip, bimtek, sinde. Nah, ini bukan seperti ini. Yang seharusnya adalah yang terperinci agar memudahkan penelusuran arsip. Misalnya bimtek arsip digital tahap 1 2025 atau bimtek arsip digital. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu operator kasipan ditanya oleh pimpinan, sudah pernah melakukan bimtek arsip digital berapa kali ya di vokasi? Oh, tinggal dicari saja nanti bimtek arsip digital, keluar nanti nama-nama berkasnya. Nah, ini kalau Bapak Ibu mencantumkan indeksnya tepat. Tapi kalau yang arsip ada berapa banyak berkas-berkas yang mungkin ada kata-kata arsipnya seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu tanggal arsip seperti yang tadi kami sampaikan diisi oleh hak akses operator kearsipan dan diisi dengan tanggal pada berkas kerja terakhir yang diberkaskan. Lanjut. Nah, tuh daftar berkas itu saja Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Sekarang daftar isi berkas. Daftar isi berkas, kita memastikan ada naskah masuk dan naskah keluar. Ada yang menyampaikan, Mbak, kegiatan kami nggak ada naskah masuk, kami semua membuat naskah keluar. Apa iya? Misalnya Bapak Ibu bikin kegiatan, mengundang narasumber. Narasumber kan pasti memberikan surat tugas. Surat tugas itu menjadi naskah masuk ya Bapak Ibu. Kemudian
narasumber diminta untuk mengisi biodata. Nah, biodata itu kan menjadi naskah masuk di unit kerja Bapak Ibu yang melakukan pemberkasan. Jadi seharusnya idealnya itu pasti ada. Ya, tapi mungkin ada kondisi-kondisi ideal, kondisi-kondisi yang tidak ideal. Hanya ada satu surat masuk dan itu tidak ada tindak lanjutnya. Nah, itu nggak apa-apa kita tutup. Tapi biasanya itu sangat sedikit eh, proporsinya seperti itu. Kemudian penamaan item atau file. Penamaan nama item atau file ini harus penamaan nama item atau file ya. Terkadang kalau berasal dari sini kan keluarnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, 17.19821. Nah, Bapak Ibu kalau mau rename itu boleh ya. Mau rename, saya nanti masa kalau daftar isi berkasnya diunduh, tulisannya begini ya, berantakan, saya mau rename, silakan bisa di rename. Nanti mungkin sesi praktik saya Mbak Lia mencontohkan cara merename ya, kalau Bapak Ibu membutuhkan. Lalu untuk item atau file yang berasal dari luar Sinde, nah biasanya kita kalau bikin bahan paparan ya, kalau pimpinan kan ada versi 1, versi 2, versi Bada Maghrib, versi Bada Isya, dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa itu diubah ya nama filenya menjadi sesuai dengan substansi. Misalnya paparan kegiatan Bintek Pelaksanaan Digital Kemenristek tahun 1 tahun 2025. Lalu tanggal dokumen. Ini untuk yang mengunggah dokumen dari luar Sinde. Silakan tanggalnya yang tertera pada kerja. Kalau tanggal laporan ada di bagian paling bawah sebelum tanda tangan itu ada tanggalnya. Lanjut. Uraian informasi arsip. Kalau tadi kita bicara uraian informasi berkas pada daftar berkas atau rumah berkas. Nah, di daftar isi berkas kita mengenal uraian informasi arsip yang dari tadi saya sampaikan adalah item atau berkas kerja ya, yang dibuat oleh masing-masing tim kerja. Ada surat undangan, ada surat tugas, ada surat dinas, ada nota dinas. Itu namanya adalah item atau berkas kerja. Dan harus kita uraikan informasinya. Dari sisi kearsipan namanya adalah uraian informasi arsip. Jadi uraian informasi berkas dengan uraian informasi arsip ini dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Jangan bingung. Uraian informasi berkas kita cantumkan di awal di daftar berkas atau rumah berkas. Sementara uraian informasi arsip adalah untuk menggambarkan detail setiap isi berkas atau item atau berkas kerja. Ya, ini memang agak bingung-bingung karena ada istilah arsip berkas kerja begitu ya. Pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Uraian informasi arsip ini adalah untuk item atau berkas kerja. Nah, ini diisi dengan formatnya bagaimana? Jenis naskah dinasnya atau nama dokumennya apa? Kemudian nama penanda tangannya siapa? Lalu atau bukan nama penanda tangan ya, nama jabatan penanda tangan ya. Maaf, nama jabatan penanda tangan. Di nama jabatan penanda tangan, lalu nomor, tanggal, hal. Sesuaikan dengan muatan informasi yang ada pada item atau berkas kerja. Jadi kalau misalkan KAK begitu kan tidak ada nomor tanggalnya Mbak, yang nggak usah diisi gitu ya. Lalu kode klasifikasi item arsip gitu ya. Nah, ini pastikan kode klasifikasinya sesuai. Kalau kita bicara surat tugas bimbingan teknis arsip digital, kita melihat, ini dalam melaksanakan fungsi pembinaan kearsipan. Nah, ini ada di TU 0101. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu operator kearsipan melihat ada surat tugas bimbingan teknis arsip digital, dicantumkannya KP 16, nah inilah yang harus nanti disesuaikan di rumah berkasnya. Begitu. Harusnya TU 0101 karena kode klasifikasi yang kita pilih itu berdasarkan fungsi ya, bukan berdasarkan jenis naskah dinas. Lalu keterangan tadi kami sudah sampaikan tekstual, elektronik atau digital. Tekstual itu jika berkas kerjanya merupakan pindaian dokumen yang ditandatangani secara non elektronik. Nah, kalau elektronik jika berkas kerjanya merupakan dokumen yang ditandatangani secara elektronik. Dan digital jika berkas kerja merupakan dokumen yang dihasilkan dari dokumen Word, spreadsheet, aplikasi presentasi, aplikasi desktop, dan lain-lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, itu ya, hanya itu saja daftar berkas dan daftar isi berkas yang harus Bapak Ibu perhatikan operator kearsipan dalam melakukan review. Ya. Nah, terakhir ya ini pengawalan skor statistik arsip digital yang akhir Oktober ini kami berencana akan mengirimkan surat ke unit
unit utama sampai dengan unit eselon 2. Lanjut. Ya, ini ya tadi sudah disampaikan ada Renstra, IKP, dan IKK. Nah, IKK-nya akan dilihat dari pembuatan daftar berkas, penambahan daftar isi berkas, dan aksi tutup berkas yang dilakukan oleh operator kearsipan. Nah, kalau sudah dilaksanakan seperti ini, Bapak Ibu, kami yakin sih harusnya jumlah berkasnya tidak lagi sedikit begitu ya. Jumlah berkasnya harusnya merepresentasikan jalannya pemberkasan digital. Karena kalau yang kemarin-kemarin fitur ini belum ada, Bapak Ibu, kita lihat skor statistik asli digital nilainya iya 70 maksimal di pemberkasan, tapi isinya cuma berkasnya 2, 3, 4 begitu ya. Yang itu tidak menggambarkan secara nyata gitu bahwa pelaksanaan arsip digital di Kemdikbudristek sudah berjalan dengan baik seperti itu. Nah, Mbak dari kemarin tuh Mbak Gita dan kawan-kawan kalau melakukan sosialisasi itu arsip digital terus berarti sekarang skor statistik unit kerja udah nggak menjadi perhatian ya? Bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kami tegaskan bahwa meskipun sekarang fokus kita di skor statistik arsip digital, arsip digital ini tidak akan berjalan dengan baik, skornya ini tidak akan bisa maksimal jika Bapak Ibu tidak mengawal skor statistik unit kerja. Tetap Bapak Ibu ya. Penilaian surat masuk, penilaian surat keluar ya, dan penilaian skor aktivitas tabungan ini tetap mempengaruhi atau memiliki implikasi terhadap skor statistik arsip digital. Jadi tetap harus dikawal. Dan mohon sekarang bukan lagi targetnya adalah target minimal 70. Kita sudah tidak di situ lagi. Target kita adalah di atas 90 ya, di rentang biru 90 sampai dengan 100. Ya, mohon Bapak Ibu admin unit, Sinde yang hadir hari ini menjadi perhatian. Ini menjadi perhatian sekali Salibia yang ini agar setiap unit utama sampai unit kerja memastikan sekarang skor statistiknya harus di atas 90 ya, agar IKP-nya kita nilai hasil pengawasannya bisa baik ya, maksimal begitu juga dengan IKK karena ada implikasi terhadap arsip digital. Lanjut. Nah, penilaian terkait kearsipan. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, dan ini sudah pernah kami sampaikan di BIMTEK Arsip Digital sebelumnya. Apa bedanya Mbak skor statistik arsip digital dengan persentase pemberkasan naskah? Ada dua fitur ini. Di indikator penilaian untuk skor statistik arsip digital, kalau daftar berkasnya aja yang ada, bobotnya nilainya 50. Kalau ada isi berkasnya, nilainya 90. Kalau sudah sampai dengan tutup berkas, maka nilainya 100. Ya, mungkin Bapak Ibu melihat, Mbak, bedanya gapnya kecil sekali ya. Ada daftar isi 90, tutup berkas 100. Udahlah nggak usah ditutup aja kalau kayak gitu, nilainya toh akan baik. Nah, ini meskipun seperti ini Bapak Ibu, kita kan tidak hanya mengejar skor ya, tapi untuk keberlanjutan proses. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak menutup berkas, ya artinya nanti nggak akan bisa dipindahkan. Ya, yang menandakan bahwa dia sudah menjadi arsip aktif adalah ketika sudah ditutup berkasnya. Nah, ini karena kenapa Mbak kok nilainya dibuat kecil gapnya antara daftar berkas ada isi tapi belum tutup dengan yang sudah tutup kok bobotnya bedanya 10. Ini karena fitur baru, bukan fitur baru ya, fitur yang sedang kami dorong ya, pelan-pelan tapi terukur begitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi meskipun gapnya mungkin kecil, kami mohon kalau daftar berkasnya sudah ada isinya dan siap untuk ditutup, mohon ditutup ya. Sementara untuk persentase pemberkasan naskah, persentase naskah masuk dan naskah keluarnya dihitung sama-sama 100%. Jadi untuk seluruh surat masuk dan surat keluar yang diambil atau tercipta di sini harus diberkaskan. Nah, kemudian fokus penilaian ya, di sini sudah jelas ya, tadi sudah saya sampaikan. Kalau nilainya untuk sekarang, kalau Bapak Ibu belum menjalankan sesuai dengan ketentuan, nilai maksimal yang ada di skor statistik arsip digital belum tentu mencerminkan optimalisasi pelaksanaan arsip digital di unit kerja tersebut. Misalnya tadi nilainya sudah 70 di pemberkasan ya Bapak Ibu ya, tapi ternyata berkasnya cuma ada 2 atau 3 selama 6 bulan ini. Kan tidak mungkin ya, dalam 6 bulan satu unit pengolah hanya menghasilkan 2 atau 3 berkas seperti itu. 2 atau 3 daftar berkas.
Nah, sementara kalau persentase pemberkasan naskah, nilainya 100 itu sudah mencerminkan optimalisasi pelaksanaan shift digital. Karena artinya dari naskah masuknya misalkan 5.000 gitu ya, kemudian 5.000 diberkaskan, maka nilainya 100. Kalau misalkan 5.000 tapi hanya 200 yang diberkaskan, ya nilainya juga kecil. Jadi sesuai gambarannya begitu Bapak Ibu. Mbak, saya bingung tadi Mbak bilang 70. Ya, kalau untuk skor statistik arsip digital Bapak Ibu ada nilai pemberkasan dan nilai penyusutan. Nilai penyusutan saat ini masih fokusnya di pemindahan. Dan bobotnya pemberkasan itu 70, sementara pemindahan adalah 30. Pemindahan itu adalah ketika ada arsip inaktifnya di Sinde Digital yang siap atau sudah memasuki masa retensi, usulkan pindah ke operator kearsipan. Silakan. Kalau memang Bapak Ibu ternyata selama ini sudah tertib melakukan arsip digital begitu ya, sudah memasukkan arsip aktifnya di tahun-tahun berapa dan sudah banyak arsip-arsip inaktif yang tersedia di Sinde, mau diusulkan pemindahan, silakan Bapak Ibu. Nah kan nilainya akan di atas 70. Tapi untuk Renstra sekarang memang kita fokusnya di pemberkasan. Ya, itu dari bobot maksimal 70. Tapi sekali lagi kalau misalkan Bapak Ibu sudah siap untuk memindahkan arsip inaktifnya, silakan. Karena tahun depan pengawasan kita tidak hanya melihat pemberkasan, melainkan ke pemindahan arsip inaktif seperti itu. Nah, yang terakhir, bedanya kalau untuk statistik arsip digital, penilaian itu dilakukan pada bulan berjalan sesuai dengan waktu pembuatan daftar berkas. Jadi kalau misalkan bulan Oktober ini tadi memberkaskan berkas-berkas dari periode Januari sampai dengan Juni, maka nilainya akan masuk di bulan Oktober. Seperti itu. Karena Bapak Ibu melakukan pembuatan daftar berkasnya ada di bulan Oktober. Nah, sementara untuk persentase pemberkasan naskah, nilai persentase nanti akan ditampilkan per periode 6 bulan. Seperti itu. Lanjut. Ya, terima kasih. Ya, tadi balik lagi Mbak sebelum ke terima kasih. Intinya adalah seharusnya skor statistik arsip digital dan persentase pemberkasan naskah ini saling melengkapi. Ya, setiap surat masuk dan surat keluar yang ada di Sinde tidak boleh gentayangan, harus masuk ke rumah berkas. Nah, nanti akan menggambarkan jumlah berkasnya itu akan menggambarkan kesesuaian dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja Bapak Ibu. Kita ingin skor yang tergambarkan misalnya nilai 70 atau lebih dari 70, tergambarkan juga di jumlah berkasnya yang tidak hanya satuan begitu ya, melainkan puluhan atau mungkin ratusan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan atau substansi di unit kerja Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu gambaran umum tentang tugas apa saja yang harus dilakukan dan kisi-kisi atau rambu-rambunya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan. Mbak Gita, boleh tanya Mbak? Boleh, silakan Ibu. Dari Mbak mana? Gita, Boleh nanya dari siapa? saya Nancy dari Puspresnas Mbak. Mau tanya untuk itu kan nanti operator kearsipan akan mendownload berkas-berkas yang sudah surat masuk dan surat keluar ya. Nah, Betul. di situ kan ada Surat keluar dulu dat- tapi Mbak selesaikan dulu surat keluar, baru nanti kalau Hmm, sudah kita baru bergerak ke surat masuk begitu. oh baik. Nah, itu kan surat keluar dan yang statusnya belum diberkaskan ya. Betul. Nah, dan sementara ini untuk bulan Januari sampai bulan Juni itu ada beberapa dokumen yang sudah saya berkaskan. Jadi sudah masuk di Sinda arsipnya. Jadi kalau misalnya itu untuk tapi kan belum semua lengkap ya Mbak. Paling baru saya masukkan surat masuk, Dilengkapi berarti surat Mbak. keluar dan surat masuknya. Nah, itu gimana caranya biar kita bisa ngasih ke pengusul berkas, karena pengusul berkas kan nggak bisa mengetahui berkas kita ya. Sedangkan sebagai operator kutipan nggak tahu berkas yang akan tercipta apa dari pengusul berkas gitu. Gimana caranya biar bisa yang di berkas yang sudah ada rumahnya bisa diisi lengkap, dan gimana si pengusul berkas ini bisa mengakses ke situ gitu loh Mbak. Sebentar ya Mbak.
Ya, Mbak Nancy, eh kalau kondisi seperti ini, berarti kan sudah ada di ranahnya Mbak Nancy sebagai operator Kasipan yang sudah terlanjur membuatkan rumah berkas dan sudah memasukkannya ya. Berarti sekarang tugasnya ya sudah beralih ke Mbak Nancy untuk berkoordinasi nanti mungkin dengan pengusul berkas agar nanti dilanjutkan koordinasi ke tim kerja untuk melengkapi berkas-berkas tersebut. Tapi pelengkapannya adanya di Mbak Nancy selaku operator Kasipan sebelum nanti ditutup berkasnya gitu, Mbak. Oh, jadi kalau sudah masuk di rumah, sudah masuk di Mm-mm, pemberkasan Sinda mm-mm. Asih, berarti itu sudah menjadi Tugasnya ranahnya operator operator. keasipan, betul. Nanti Oh, tinggal gitu ya. mekanisme internalnya saja bagaimana supaya bisa melengkapi sesuai dengan ketentuan tidak tanda kutip asal jadi daftar berkasnya gitu ya Mbak Nancy ya. Jadi nanti dirimu bisa bagaimana sepakati mekanisme internal, apakah ngumpulin semua pengusul berkas dan nama-nama pengonsep atau operator yang memang terlibat dalam membuat dalam apa berkas-berkas kerja yang tercipta atau bagaimana? Begitu ya Mbak Nesi? Iya. Menambahkan sedikit. Silakan Mbak Lia. Ya, mungkin kalau untuk mempermudah Mbak Nancy bisa unduh daftar berkas dan daftar isi berkas, Mbak. Dan situ kan nanti ketahuan ya, untuk daftar berkas yang ini isi berkasnya apa saja. Nanti ini bisa dikonfirmasi ke ke tim kerja yang bersangkutan, apakah isi berkas dari berkas tersebut sudah lengkap atau belum gitu. Kalau misalnya belum, kan nanti mereka melengkapi ya, memberikan misalnya filenya ke Mbak Nancy, baru Mbak Nancy yang upload. Tapi tetap karena sudah terlanjur di Mbak Nancy, sudah di operator keasipan, ya nanti yang upload harus Mbak Nancy gitu. Oh, gitu. Jadi untuk yang sudah terbentuk rumah berkasnya di Sinda Asih, sudah masuk tugasnya operator Kasipan Iya. berarti ya, Mbak ya? Nah, tapi untuk memudahkan tugasnya Mbak, silakan di-download daftar berkas dan daftar isi berkas. Nanti menjadi bahan menjadi kertas kerjanya Mbak Nesi yang ini justru gitu ya, dilihat dari daftar isi berkas, dikoordinasikan ini udah lengkap belum atau ada yang masih belum dilengkapi, yang belum dilengkapi yang mana, nanti dirimu Mbak Nesi yang akan mengunggah ke aplikasi Sinde di pemberkasannya. Seperti itu Mbak Nesi, semoga jelas. Oke, terima kasih Mbak. Oh ya, satu lagi Mbak, Sama-sama. ini kan Ya, silakan. biasanya permasalahannya tutup berkas itu kan semua dokumen sudah selesai ya Mbak ya. Dan biasanya itu kami agak kesulitan di bagian keuangan sama yang laporan kegiatan. Untuk laporan kegiatan biasanya eh, dikumpulkan di akhir tahun gitu loh Mbak. Nah, ini yang perlu kita perbaiki tata kelolanya ya, Mbak ya. Kalau saya bicara arsip keuangan, koreksi saya kalau saya salah, karena saya juga bikin kegiatan di sini, pasti laporan kegiatan itu ditagih setelah kegiatan itu dilaksanakan begitu, tidak ditagih di akhir tahun begitu. Berarti kan tata kelola administrasinya yang mungkin perlu diperbaiki gitu, Mbak. Ya, karena bukan laporan akhir tahun yang kita butuhkan adalah laporan setiap kegiatan. Ya, kalau misalkan ada keuangan, kegiatan full board, pasti kan satu laporan full board itu yang akan diminta di arsip keuangan. Begitu juga dengan arsip substansi, per kegiatan akan masuk ke per rumah berkas. Seperti itu Mbak Nesi. Oh iya, oke Mbak, nanti akan kami koordinasikan dengan Siap, tim. Ya, ya, terima kasih. sama-sama. Lanjut, ada yang mau bertanya lagi? Saya Mbak Gita. Silakan Ibu dengan siapa dan hak aksesnya apa Ibu, pengusul berkas atau kasipan atau bagaimana, silakan. Saya Rini dari Puspin Mbak Gita. Oh, Mbak Rini ya, silakan. Mbak Ya, Rini selaku apa ini? Operator kasipan atau pengusul berkas? operator kearsipan Mbak. Oke, siap. Gimana Mbak? Mungkin ini apa? Sebentar saya ngos-ngosan dulu. Jadi kan kalau misalnya kita sudah apa mengunduh yang Excel tadi tuh Mbak, itu suratnya nomor suratnya itu berarti di input satu-satu ya Mbak ya? Maksud saya Iya, dicari satu-satu sesuai dengan ininya Mbak. Tapi Mbak lebih memudahkannya tinggal klik tombol tambah surat masuk, tinggal ketik nomornya, otomatis ketarik. Beda dengan sebelum fitur ini belum ada kan, Mbak harus nyari dulu gitu ya. ya. Sangat panjang gitu prosesnya. Kalau sekarang cukup eh, klik tombol tambah surat masuk, masukkan nomor suratnya, otomatis ketarik. Gitu, begitu Oh, Mbak. itu kalau dari sisi operator kearsipan ya, maksud saya begini, pengusul berkas ini kan kalau di unit kerja itu sebagai
pencipta arsip atau apa namanya pelaksana kegiatan lah ya Mbak. Nah, Mm-mm. Badan Bahasa itu Oktober November itu gila-gilaan nih kegiatan ya kan. Jadi Mm-mm. gini, ini mungkin akan menjadi beban yang tersendiri ya untuk para pengusul berkas. Jadi kalau misalnya ada untuk memudahkan gitu, selain di copy satu persatu gitu ya, untuk oleh para pengusul berkas. Itu yang pertama sih Mbak. Yang keduanya gini Mbak, kalau di Pusbin itu kan teman-teman itu biasanya mengumpulkan laporan kegiatan itu di akhir tahun ya, kopinya gitu Mbak. Maksudnya kalau yang konvensional ya seperti daftar dan sebagainya gitu, itu mereka mengumpulkan di akhir tahun kebanyakan. Nah, kami yang operator kearsipan itu dari sejak tahun lalu sih sudah dimulai bahwa kami meminta Google link Google Drive-nya dulu nanti kami unduh dan sebagainya. Jadi teman-teman itu memang sudah mengunduh di Google Drive itu yang termasuk yang arsip konvensionalnya. Nah, kalau misalnya tadi yang di paparan Mbak Gita, itu kan kita harus mengisi filing kabinet dan sebagainya lah ya, nomor laci gitu. Itu kalau misalnya ditambahkan kemudian Mbak, karena kan kita baru nerima, baru kita masukkan ke filing kabinet itu di akhir-akhir tahun lah gitu. Sementara kita strip dulu boleh ya Mbak, meskipun itu daftar hadir gitu, meskipun itu misalnya biodata narasumber gitu. Eh, Oke. kemudian ya jadi nanti kita masih bisa mengedit gitu maksudnya ya Mbak. Masih bisa diedit Bu, cuman yang penting dicatat aja jangan sampai lupa gitu. Karena kan kalau yang tanda hubung ini kami nanti mengimplikasikannya adalah semuanya tercipta secara elektronik begitu. Yang penting dicatat saja ketika nanti ada penataan, ya itu dirapikan gitu. Tapi harusnya jangan 1 tahun ya, karena pelaporan daftar arsip aktif saja kan ada kewajiban itu minimal 6 bulan setelah Nah, pelaksanaan nah, kegiatan betul. kan Mbak Rini ya gitu. Memang kami juga setiap 6 bulan sih berusaha untuk melaporkan ya Mm, dengan mm, dengan kondisi seadanya dulu gitu. mm, mm, Kan ini mm. menyambung tadi dari Bu Nancy juga, jadi memang ada beberapa yang sudah diberkasan oleh operator kearsipan. Jadi mungkin bisa bisa nggak begini Mbak kan kalau dilihat dari paparan Mbak Gita tadi, si yang memberkaskan itu pengusul berkas sih Mbak. Usul berkas bukan memberkaskan Bu. Membuat usul berkasnya Berkas. adalah pengusul berkas, tapi yang memberkaskan itu ya tetap operator kearsipan. Hmm. Ya, jadi maksud kami itu karena begini Mbak, tadi juga disampaikan Mbak Gita ya. Jadi, jadi jangan sampai begini terkesan bahwa usul berkas ini kayak memudahkan banget nih operator keuangan. Enak banget ini Hmm. arsiparisnya kerjanya ringan. Nah, seperti Mm-mm. itu karena Tapi tadi ba- harusnya dari yang saya jelaskan sudah cukup membuka mata Bapak Ibu ya, seharusnya gitu. Dan ya betul Mbak. Tapi itu udah disampaikan juga masih ada sih Mbak. Kalau di kami ada yang "Oh, itu enak banget sih ntar operator kearsipan apa harus kerjanya gampang banget." Nah, maksud kami itu gimana caranya supaya nggak apa-apa sih apa biar nggak terlalu berat di pengusul berkas gitu. Apakah ada yang bisa diambil alih oleh operator kearsipan gitu Mbak? Gitu Mbak. Makasih ya Mbak. Oke, Mbak Rini, saya menanggapi dulu yang terakhir ya. Justru fitur usul berkas ini kami buat untuk meringankan tanda kutip tugas yang seolah-olah menjadi debt collector. Operator kasipan itu tugasnya adalah mengelola, menyimpan dan mengelola dan nanti mengolah arsip itu menjadi informasi gitu. Bukan disibukkan dengan nyariin berkas kerja, bukan disibukkan dengan mengisi uraian informasi dari masing-masing berkas kerja yang ada di tim kerja masing-masing. Ya, mohon perhatian untuk Bapak Ibu yang mungkin resisten bisa langsung di sini kita berdiskusi. Ya, saya bertanya, yang paling tahu informasi yang ada di surat-surat yang dibuat oleh Bapak Ibu. Surat dinas, proposal, laporan kegiatan. Yang paling tahu muatan substansinya itu siapa? Masing-masing tim kerja atau operator kearsipan? Ayo kita berinteraksi. Saya mau berinteraksi Tim dulu. kerja, Mbak. Siapa ya yang paling tahu berkas kerja yang dibuat? Ada yang menjawab operator kasipan tidak? Atau asiparis? Ayo kita diskusi.
Ada yang di ruangan Zoom ini yang menyampaikan itu adalah tugasnya operator kearsipan atau arsiparis, Mbak, yang paling paham semua arsip atau semua berkas kerja yang tercipta di seluruh unit kerja adalah arsiparis. Siapa? Silakan, ayo kita diskusi. Ada tidak? Kalau tidak ada, berarti saya kunci bahwa seluruh unit utama yang ada di sini sudah sepakat ya bahwa itu tidak atau bukan ranahnya arsiparis atau operator kearsipan yang memahami substansi di masing-masing tim kerja. Bisa saya kunci jawaban ini? Sepakat. Setuju Ya. sekali, setuju Setuju sekali. sekali. Sepakat ya. Jadi kalau yang tidak bersuara di sini saya udah kunci ya. Jadi saya Mbak Rini, kalau ada yang tadi di Pusbin menyampaikan masih ada Mbak yang berkeberatan di Zoom ini, tidak ada yang berkeberatan ya. Kalau ada yang berkeberatan mungkin langsung saja Mbak kasih nomor saya Mbak 081315001599. Nomor kontak Mbak Gita aman, Mbak? Aman ya. Sebarkan Oke. untuk orang-orang yang resisten, nanti langsung dengan saya ya. Karena yang paling tahu adalah tim kerja Bapak Ibu. Kita sudah berada di situasi darurat memori kolektif bangsa. Catat ini Bapak Ibu. Apa itu? Andri itu punya tugas untuk melakukan akuisisi arsip substansi dari masing-masing kementerian lembaga. Tapi kementerian kita paling banyak nyetor arsip statisnya apa Bapak Ibu? Produk hukum. Padahal banyak sekali arsip-arsip substansi kita yang punya nilai statis, punya nilai kepentingan nasional yang nanti bisa menjadi memori kolektif bangsa, yang bisa menjadi memori ingatan generasi ke depan. Gitu. Ya. Seperti misalnya tentang revitalisasi bahasa daerah. Arsip substansi diberkaskan dengan baik tidak? Ketika dia punya nilai permanen atau arsip statis, sudah lengkap belum berkas-berkas kerjanya? Daftar isi berkasnya sudah lengkap belum? Sudah cukup memenuhi syarat untuk kita serahkan sebagai arsip statis ke Andri belum? Nah, jangan sampai karena berkas-berkas kerja itu dianggap tadi tanda kutip tugasnya arsiparis, sementara tim kerjanya tidak ada yang menyampaikan kepada arsiparisnya, akhirnya kita nggak bisa menyerahkan itu kepada Andri. Kita kehilangan peluang untuk memberikan memori kolektif bangsa. Nah, itu Bapak Ibu, ini salah satu fitur yang memang kita benar-benar pertimbangkan. Cukup lama sekali kami memenimbangkan bagaimana ini kita supaya bisa menyajikan arsip. Ya, berkas-berkas kerjanya itu harus ada. Gitu ya Mbak Rini ya. Jadi jangan mundur gitu dalam artian arsiparis itu tugasnya tetap berat, asalkan memang tadi tidak terlena dengan semuanya sudah dikerjakan, kemudian tinggal klik-klik terima saja. Kontrol, fungsi kontrol itu yang paling sulit ya Bapak Ibu ya. Fungsi kontrol itu yang paling sulit, melihat dengan kesesuaian dengan peraturan, dengan tata naskah, ya dilihat lagi tata naskah, biar jenis dan formatnya, jadi ketika lihat surat itu ternyata berantakan, itu direview oleh arsiparis untuk ke depan. Harusnya surat-surat dinas bagaimana. Kemarin ada berita bahwa ada surat palsu, itu akan gampang kita identifikasi kalau kita tertib sama tata naskah dinas kita. Karena tata naskah dinas itulah yang menjaga autentisitas dari kita. Sesederhana Bapak Ibu bikin surat pakai fitur draft dokumen PDF, gampang buat pengonsep. Tapi dilihat gak tata naskahnya? Ketika dia lebih dari 1 halaman, harusnya ada nomor halaman tengah simetris di atas. Coba Bapak Ibu perhatikan lagi berkas-berkas kerja PDF-nya. Ketika itu tidak sesuai Bapak Ibu, ya bisa jadi itu kehilangan autentisitasnya. Ya, jadi nanti arsiparis tugasnya itu Mbak Rini, tidak hanya melihat kelengkapan berkas kerjanya, kode klasifikasinya, tapi memeriksa autentisitas dari masing-masing berkas kerja yang sudah terkumpulkan dari masing-masing tim kerja. Ya, tim kerja mah buat surat, yang penting suratnya jadi, nomor suratnya ada, kegiatannya jalan, begitu. Tapi terkait autentisitas arsip, itu menjadi tanggung jawabnya arsiparis di unit tersebut. Jadi kalau ada yang bilang bahwa tugasnya arsiparis itu tadi ringan dengan adanya ini, silakan tadi Mbak Rini dikasih aja nomor saya. Ya, sip, aman ya. Tadi apalagi nih yang ditanyakan?
pengusul berkas sama pelaksana kegiatan. Mbak, ini nanti takutnya membebani pengusul berkas gitu ya, karena kegiatan di Badan Bahasa ada banyak sekali. Apakah bisa ada yang dilimpahkan ke operator Kasipan? Ya tidak ya Mbak ya. Kita kembali seperti tadi, karena yang paling tahu berkas-berkas kerjanya itu adalah kawan-kawan di masing-masing tim kerja. Makanya kita berikan akses pengusul berkas di masing-masing tim kerja, seperti itu. Tadi kalau masalah laci, folder, filing kabinet mau dinantikan boleh, asalkan nanti dicatat, mungkin diberikan keterangan akan disesuaikan lebih lanjut. Begitu Mbak Rini, Mbak Lia ada yang mau ditanggapi? Cukup ya. Semangat Mbak Rini, pokoknya maju terus, pantang mundur. Siap Mbak Gita, makasih Mbak Gita. Mbak Gita boleh Ya, nanya pokoknya lagi yang nggak? ada yang keberatan-keberatan saya tantang hari ini, ayo kita diskusi bareng-bareng. Ya, tantang tanda kutip kita berdialog. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Mbak Silakan. Gita, tadi Mbak kayak Nancy Mbak ya? Rini bilang, Nancy Mbak. Oh, gimana Mbak Nancy? Tadi kan Mbak Rini bilang kesian pengusul berkasnya ya Mbak. Tapi kalau saya lihat saat ketika konseptor surat itu membuat surat pertama kali, kemudian memasukkan nama berkas dan tercipta ininya nama berkasnya, kalau nggak salah konseptor surat itu bisa menambahkan dokumen-dokumen lain ya Mbak. Jadi nggak mesti pengusul berkas ya. Iya, bisa. Jadi nanti karena biasanya si konseptor surat kalau di Puspresnas itu sebagai PIC juga, jadi dia yang mengumpulkan surat, mengumpulkan dokumen foto, mengumpulkan KAK, notulen segala macam, nanti dia yang mengumpulkan satu kegiatan itu dia. Jadi dia bisa mandiri Kamu melakukan tambahin aja. pemenuhan dokumen tersebut. Gitu ya Ya. Mbak. Jadi Tapi nanti itu tinggal untuk surat-surat baru ya Mbak Nancy ya. Ini kondisinya untuk Betul. surat-surat baru yang Mbak Nancy sampaikan. Mbak Amalia ada yang mau ditambahkan? Silakan Mbak Amalia. Ada yang mau ditambahin nggak? Ada. Ya, itu untuk surat-surat baru. Kalau untuk surat-surat lama tetap harus diusulkan dengan cara yang tadi kami sampaikan. Ya, Seperti untuk itu. yang dokumen yang baru ya. Untuk dokumen baru. Makanya tadi kami sampaikan sebenarnya ini kita sudah ayo kita kerjanya kolaborasi gitu. Jangan hanya ketika kita bilang pemberkasan, sudah langsung itu tugasnya Asiparis begitu ya Bapak Ibu ya. Lengkap. Gimana Asiparis itu mau nutup berkasnya kalau berkas kerjanya berdiam di masing-masing tim kerja gitu. Inilah latar belakang urgensi kenapa fitur usul berkas ini kita rilis, kita buat gitu ya, untuk memaksa tanda kutip secara sistem. Ya. Dan mungkin ini untuk meluruskan persepsi juga kawan-kawan bahwa tadi selain yang paling tahu tentang isi atau substansi dari berkas-berkas kerja yang dibuat di masing-masing unit pengolahnya atau unit kerjanya atau tim kerjanya, sebenarnya berkas-berkas kerja ini kan untuk kepentingan organisasi ya. Ya, pasti semua tahu ini untuk kepentingan organisasi. Tapi juga mungkin untuk kepentingan individu di masing-masing tim kerja itu. Kalau sewaktu-waktu nanti dibutuhkan gitu ya, tolong ini dibuat ada misalnya ada pimpinan baru begitu, ingin membuat sebuah kebijakan ya, tolong di pusat perbukuan dicari kegiatan-kegiatan konsinyasi penyusunan kurikulum sepanjang 5 tahun terakhir misalnya begitu. Kalau Bapak Ibu tuh tertib dari tim kerja tuh tertib menyajikan informasi, menyajikan berkas kerjanya, uraian informasinya jelas, kemudian operator Kasipan jadi bisa bekerja tanda kutip melakukan pemberkasan ya, lengkap isi berkasnya, ada naskah masuk, ada naskah keluar, tidak termutilasi gitu ya. Kita Asiparis nggak jadi profesi yang sadis gitu karena kita memutilasi gitu ya. Yang suratnya ada di mana, satunya lagi ada di mana gitu ya. Namanya arsip itu kan kita memberkas, mengelompokkan dalam satu masalah gitu. Nah, itu akan berguna buat tim kerjanya itu masing-masing gitu. Untuk ketergunaan arsip itu akan sangat memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di tim kerja Ibu Bapak masing-masing. Ini hanya soal pembiasaan Bapak Ibu, hanya soal pembiasaan. Saya ingatkan lagi dulu sekali kita tidak terbiasa mengambil nomor surat keluar di sini. Ya, kita susah sekali move on dari buku agenda surat. Tapi sekarang kita ketergantungan untuk ambil nomor surat keluar di sini. Kedua, dulu kita sangat resisten sama yang namanya tanda tangan elektronik.
ya, sampai bahkan pimpinan kalau ada di kantor pakai tanda tangan basah, kalau di luar kantor baru pakai TTE. Tapi sekarang nggak usah 5 menit, 1 menit nggak bisa TTE aja semua udah kayak kebakaran gitu ya. Artinya kita sudah tergantung dengan menu draft surat atau tanda tangan elektronik. Begitu juga dengan ini, pemberkasan digital ini bisa jadi nanti Bapak Ibu akan ketergantungan terhadap pemberkasan ini setelah mendapatkan manfaatnya gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ayo kita semangat dulu ya, kita berkolaborasi kerjanya, jangan hanya parsial, saya di penciptaan, saya hanya di persuratan sendiri, keasipan sendiri. Ayo kolaborasi untuk kepentingan organisasi kita, seperti itu. Mbak Putri, silakan. Selamat Mbak Putri pagi, angkat Mbak tangan. Gita. Ya, silakan. Ya, pagi Mbak Gita dan Ibu Lagi. Bapak semua yang ada di room Zoom. Saya mau tanya, tadi kan Mbak Gita sempat menjelaskan kalau arsip substansi itu seharusnya ada berkas dari surat masuk sama surat keluar ya Mbak. Nah, kebetulan kalau misalkan saya kan dari Biro Hukum. Kalau dari Biro Hukum itu kalau misalkan ada dari Satker yang minta dibuatkan entah itu permen, Capman atau produk hukum lainnya, itu kan pasti ada usulan dari Betul. Satkernya kan ya Mbak. Nah, kebetulan tadi itu saya cek Sinde di periode Januari sampai Juni 2025. Tapi untuk tanggal yang paling terakhir surat masuk itu adalah tanggal 24 Januari 2025. Itu paling terakhir banget. Nggak ada yang dari awal Januari kayak gitu Mbak. 1 Januari kayak gitu itu nggak ada. Oh, maksudnya awalnya startnya itu di 24 Januari 2025. Iya, 1 sampai betul. 23-nya nggak ada. Iya, Ini betul. yang sama Kemendikbudristek nggak nih? Ya, ini Mbak. Oke, Betul. terus? Jadi kalau misalkan ada usulan masuk dari Satker, berarti kan ada surat masuk ataupun surat keluar yang diciptakan di tanggal 1 sampai 23 Yes. itu, nanti kita pemberkasannya gimana ya Mbak? Itu aja sih Mbak. Ya, Pertanyaan dari aku. Ini memang, makasih Mbak Putri. Ya, ini memang kendala kita karena rumahnya kita itu ada rumah Kemendikbudristek, ada rumah Kemendikdasmen gitu ya. Ada mungkin kemungkinan data-data yang nyasar gitu ya. Nah, ketika memang itu dia masih dengan arsipnya Kemendikbudristek, ya karena waktu itu pemetaan struktur unit Jaya juga masih di Kemendikbudristek. Nah, ini harusnya bagaimana Mbak memberkaskannya pakai pengusul berkas Kemendikbudristek? Ya, masih didiskusikan lebih lanjut ya. Nanti mungkin Mbak Putri diberikan dulu catatannya ya. Nanti menjadi bahan catatan kami untuk kami diskusikan lebih lanjut untuk arsip-arsip yang tercipta dengan strukturnya Kemendikbudristek. Karena seharusnya nanti yang memberkaskan adalah pengusul berkas Kemendikbudristek. Namun menjadi isunya yang saat ini adalah ini sebenarnya masih ada cantolan dengan arsipnya Kemendikdasmen gitu, tapi dia masuk ke rumahnya Kemendikbudristek. Ini teknis sekali, mohon nanti dicatat saja isunya tadi yang Mbak sampai ke Excel ya tadi ya, Januari-Juni 2023 enggak apa? 1 sampai 23 Januari 2025 tidak ada. Dan nanti kita, halo Mbak Putri, suara saya masih terputus? Mbak Putri, atau Bapak Ibu yang lain suara saya terputus kah? Iya, kedengaran suaranya. Aman kan ya? Aman ya? Ya, jadi Mbak Putri, silakan dicatat saja kendalanya tadi ya menjadi catatan kami untuk kami diskusi lebih lanjut terkait arsip-arsip ya, dengan nomenklatur Kemendikbudristek. Seperti itu ya? Baik, Mbak Gita. Oke, tinggal 15 menit lagi ada yang mau bertanya. Bapak Ibu silahkan sebelum bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing dengan yang ada di bahan paparan. Tadi bahan paparan yang terbaru sudah diupdate Mbak, seperti nomor surat dan lain-lain. Oke, sudah ada ya di Zoom ya, di chat Zoom ya. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya? Dari paparannya dulu deh, kira-kira operator keasipan saya mau bertanya, apakah sudah jelas tugasnya dalam melakukan penyiapan kertas kerja? Masih ada yang bingung atau tidak? Silakan Bapak Ibu. Atau sudah jelas semuanya tugasnya operator keasipan tadi? Boleh di-share Mbak layar yang target. Saya mau mengulang lagi targetnya. Mbak Gita. Oh iya, silakan Pak Siraj. Siraj dari Gita FEG. Saya Gimana, ini Pak?
baru apa namanya di pengusul berkas. Bisa mungkin dari paparannya diulang lagi karena saya juga belum belum lama bergabung tadi. Yang mana? Oh, Potong-potong kalau dari ya ulang dari pengusul awal berkas. nggak bisa Pak. Yang mana Nggak Pak? usah Bapak mau yang apa mana? segaris besarnya aja pointer-pointernya yang kira-kira karena saya juga baru dijadikan pengusul berkas. Saya bingung Pak. Semua yang di PowerPoint ini semua intinya Pak. Iya intinya Yang maksudnya pengus, ya betul. Yang prioritas aja yang kira-kira untuk pengusul berkas Mbak. oke. Yang harus dilakukan Ya betul yang dilakukan untuk pengusul ini berkas itu recordnya kan ada nggak sih? dari ya Ada Mbak. record ya. Punten nanti Bapak bisa menyimak secara Ya, utuh recordnya dibagikan oleh tim kami ya, nanti betul. ya untuk record. Tapi yang penting untuk intinya Ya. pengusul berkas nanti yang melakukan usul berkas kepada operator Betul. kearsipan di unitnya Hmm. ya. Nah, ini kami tadi bicara untuk surat-surat yang tercipta sebelum fitur usul berkas rilis. Artinya di periode Januari, Juni, kemudian lanjut Juli sampai dengan September ya, menuju pertengahan. Ya, yang pertama harus dilakukan oleh pengusul berkas adalah menyiapkan kelengkapan usul berkasnya. Lanjut, Mbak. Ya, itu ya. Tadi akan melakukan Ya. tambah usul berkas. Melakukan tambah usul berkas, membuat rumah usul berkas, Bapak. Ya, memasukkan nama arsip sesuai dengan kertas kerja yang sudah disiapkan oleh operator kearsipannya. Mundur, Mbak. Operator kearsipan. Ya, nanti Bapak silakan koordinasi dengan operator kearsipannya ya. Semoga operator kearsipan di Direktorat GTKPG sudah hadir dari tadi, atau kalau tidak ada yang hadir silakan disimak kembali Zoom-nya saya, Zoom-nya kami untuk menyimak langkah-langkahnya. Jadi nanti Bapak selaku pengusul berkas silakan berkoordinasi dengan operator kearsipan meminta lembar kertas kerja ini ya, nanti untuk mengisi nama pemberkasan. Seperti itu, Bapak. Oke, Mbak Nah, Gita. nanti yang Sip. akan melakukan tambah surat masuk, tambah surat keluar, sesuai dengan nomor-nomor yang ada di kertas kerja yang sudah disiapkan oleh operator kearsipan. Kalau sudah, tinggal klik usulkan ke operator kearsipan. Ya, Bapak. Seperti itu, Bapak. Nanti tugasnya Bapak pengusul berkas juga akan berkoordinasi dengan yang tadi, Mbak. Yang Excel. Ya. Bapak akan berkoordinasi dengan orang-orang ya yang ada namanya di sini nih, nama pengonsep atau operator surat ya. Ini kan contoh ya. Nanti Bapak setelah melihat kertas kerja dari operator kearsipan Bapak, nanti akan muncul nama pengonsep atau operator surat yang ngambil nomor atau membuat surat, tapi kolom pemberkasannya masih kosong. Nah, ini kolom pemberkasannya harus diisi atau disesuaikan dengan ketentuan. Bapak lah selaku pengusul berkas yang akan mengisi tersebut. Dan yang di kotakan merah ini Pak, pemberkasan ini nanti yang akan masuk ke kanan Mbak, akan masuk ke rumah usul berkas yang nama arsip atau judul berkas tadi. Terus. Nah ini yang nomor 3 ini ya, tadi nama arsip atau judul berkas yang diinput di sini sesuai dengan kolom pemberkasan atau nama arsip judul berkas setelah review yang ada di kertas kerja yang disiapkan oleh operator kearsipan. Kalau sudah semua, kanan lagi Mbak, kanan ya, tadi tombol tambah surat masuk ya, tinggal dipilih nanti sesuai dengan nomor surat masuk yang ada di kertas kerja tadi, kemudian ke kanan Mbak. Nah, kemudian diisi keterangannya, kategori, jumlah, tingkat perkembangan dan informasi arsip, lanjut, disimpan, nanti tambah surat keluarnya, juga Bapak tinggal klik tombol tambah surat keluar, memasukkan nomor surat keluar yang ada di kertas kerja operator kearsipan tadi, lanjut, dilengkapi informasinya, kategori, jumlah, tingkat perkembangan, uraian informasi arsipnya, lanjut, nanti ada unggah dokumen dari luar Sinde ya, kalau misalkan ada yang mau di-upload dari selain surat-surat yang tercipta di Sinde, Bapak pengusul berkas juga bisa melakukan ini. Lanjut. Nah, kalau sudah dipastikan lengkap, sudah siap tutup berkas, tidak ada lagi berkas kerja yang akan ditambahkan, Bapak pengusul berkas akan mengeklik tombol usulkan.
ya, klik tombol usulkan. Nah, sudah tugas Bapak hanya sampai mengeklik usulkan ke operator kasih, tapi catatannya Bapak sebagai pengusul berkas bertanggung jawab terhadap kepastian informasi bahwa berkas kerjanya memang sudah lengkap, sudah siap untuk tutup berkas dan diproses lebih lanjut oleh operator keasipan untuk pembuatan daftar berkas, daftar isi berkas, dan tutup berkas, dan yang akan berpengaruh pada perolehan skor statistik arsip digital di unit kerja eselon 2 Bapak. Seperti itu Bapak, apakah sudah cukup jelas? Bu, Mbak Gita. Kita coba lagi. Siap. Terima kasih banyak Mbak Gita. Siap, sama-sama. Bagaimana Sudah Bapak Ibu? Sudah Ini ada 50-50, pertanyaan masih di chat. Gimana? Gimana? Silakan Mbak. Dari Bu Sri Rahayu, Sekretariat Itjen, izin bertanya untuk menu statistik arsip, khususnya untuk UP Itjen. Di UP Itjen tidak muncul menu statistik arsip Sekretariat Itjen, Kemendikbudrismen, sehingga tidak bisa memantau arsip yang telah diberkaskan pada menu statistik arsip. Begitu mau jawab? Ya, izin Bu Sri Rahayu. Jadi memang kemarin itu kami sudah melakukan pengecekan sebetulnya untuk kasus Itjen ini. Setelah kami lakukan pengecekan, ternyata di situ ada pengaruh dari pengaturan atau pemetaan unit kerja arsipnya, Bu. Jadi kemarin tuh unit kerja arsipnya masih terpetakannya di struktur yang Kemendikbudristek gitu. Nah, sekarang kita sedang mencoba, Bu, di Sindetes kami, karena kami tidak bisa langsung mencoba di Sindetes Live. Apa dampaknya kalau misalnya kami daftarnya ke Sekretariat itu. Jadi mohon ditunggu dulu kasus yang ini. Tapi kalau kami sudah dapat solusi terbaiknya seperti apa, ya kami langsung ubah nanti berskor-skor yang sebelumnya gitu. Takutnya hilang gitu. Makanya kami harus uji coba dulu. Nanti kami akan infokan Bu Sri Rahayu ya. Apakah sudah cukup jelas Bu Sri? Ya, terima kasih Bu Sri Rahayu. Nanti kami infokan melalui Mbak Mia ya Bu, selaku admin unit Sinde di Itjen. Mbak Mia, apakah ada? Nah, karena menyebut Mbak Mia dan saya jadi ingat dengan admin unit, mungkin kawan-kawan admin unit menyimak saya tugasnya apa ya, dapat tugas, lalu tugasnya admin unit apa nih? Tugasnya admin unit Bapak Ibu mengawal skor statistik. Tadi ada 2, skor statistik unit kerja tetap harus dikawal ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu admin unit. Monitor Bapak Ibu admin unit, saya mau interaksi dulu admin unit. Hadir monitor. Monitor Mbak Gita. Monitor ya, siap. Nah, jadi tugasnya admin unit adalah mengawal skor statistiknya Bapak Ibu ya. Yang pertama yang dikawal adalah skor kerja ya. Mungkin bisa ditampilkan Mbak yang tadi Mbak, yang skor statistik unit kerja sama arsip digital. Stop dulu mungkin. Nah, ini ya, slide ini Bapak Ibu ya. Jadi, bukan yang ini, yang satu lagi, yang skor statistik. Nah, ini. Ya, jadi dikawal untuk skor statistik unit kerjanya. Sekarang targetnya kita bukan 70 kalau kita bicara skor statistik unit kerja, melainkan 90 ke atas. Ya, 90 ke atas ya. Lebih baik lagi 100 ya. Dulu saya tahu di Badan Bahasa ada program SINSE atau SINSE bacanya Mbak Rini, SINDE 100 ya. Semoga ini juga bisa diterapkan oleh kawan-kawan. Kita kawal nilainya menjadi 100 sekarang. Untuk apa sih Mbak? Untuk bisa jalan arsip digital secara optimal begitu. Kemudian pengawalan skor statistik arsip digital karena ada IKK di sini Bapak Ibu admin unit ya. Dipastikan nanti di bulan-bulannya dilihat setiap bulan ya ada daftar berkas, daftar isi berkas dan tutup berkas, dan kita harap jumlah daftar berkasnya itu merepresentasikan pelaksanaan tugas, fungsi atau substansi di kegiatan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya satuan gitu, tapi ada banyak karena kita tahu dalam setiap bulan unit utama pasti akan banyak melakukan unit kerja ya Mbak ya. Kalau statistik arsip digital unit kerja ya, per unit kerja bukan unit utama tapi per unit pengolah.
per unit pengolah. Dan ini kita sasarannya masih di unit utama. Ya, meskipun demikian, UPT pun juga sudah bisa menunjukkan kinerjanya, potensinya gitu ya, untuk bisa secara maksimal melakukan pemberkasan digital yang tertera di Skor Statistik Asip Digital. Ada yang mau bertanya? Admin unit tugasnya 2 tadi, mengawal skor statistik unit kerja 90 atau bahkan sampai dengan 100, dan skor statistik Asip Digital, terutama di triwulan terakhir ini di Oktober, November, Desember. Pastikan jumlah daftar berkasnya ada banyak dan sudah sampai di aksi tutup berkas, dan masih mungkin untuk kita bilang optimal untuk pemberkasan 70. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari 70 berarti ada aksi pemindahan, sangat baik. Ya, artinya ada proses Asip inaktif yang sudah tersedia di SINDE diusul pindahkan sesuai dengan ketentuan karena sudah memasuki masa retensi inaktifnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanggapi? Silahkan. Jadi tadi semuanya sudah punya tugas ya Mbak? Ya, saya reminder lagi, tim kerja bertugas untuk yang nama-namanya ada muncul di periode Januari, Juni, kemudian Juli, Agustus, September sebelum fitur ini rilis, terus berkas rilis, bersedia gitu ya, memberikan informasi ya terkait nama berkasnya. Ya, bukan surat undangan lalu berkasnya namanya adalah surat undangan ya. Surat undangan ini untuk membahas masalah apa? Misalnya ada konsinyasi penyusunan kurikulum, surat undangan konsinyasi penyusunan kurikulum, maka nama berkasnya adalah berkas kegiatan konsinyasi penyusunan kurikulum, misalnya begitu. Ya, masing-masing staf tim kerja atau operator surat yang pernah ngambilin nomor surat di SINDE bertanggung jawab ya, operator surat berarti bertanggung jawab ada nomor surat yang diambil harus ada filenya ya, tolong dicatat ya, harus ada filenya karena kalau tidak ada file yang dipindah yang dilampirkan maka Asip digitalnya nanti nggak bisa jalan. Isi berkas ketika tombol tambah surat keluar itu diinput nggak akan ketarik, data gagal diubah ya. Jadi tim kerja mohon perhatiannya, tanggung jawab operator surat yang ambil nomor melampirkan filenya, staf-staf yang sudah mengonsepkan surat sudah pasti ada filenya, tinggal memastikan nama berkasnya sesuai. Kalau yang di periode Januari, Juni, Juli, Agustus, September waktu itu kawan-kawan mengosongkan kolom pemberkasan atau judul berkas nama arsip. Kemudian pengusul berkas mohon kerjasamanya untuk berkoordinasi di masing-masing tim kerjanya memastikan kesesuaian pengisian kolom nama arsip atau judul berkas dan kelengkapan informasi terhadap tadi kategorinya, kemudian uraian informasi arsipnya dan tingkat perkembangan dan apa tadi yang terakhir ya? Keterangan ya yang diisi tekstual, digital atau elektronik. Nah, sampai dengan mengeklik usulkan ke operator keasipan. Karena kalau misalkan pengusul berkasnya tidak bekerja, tidak berkooperatif, maka tidak akan jadi daftar arsip. Ya, pengusul berkas harus klik usulkan dulu berkasnya, baru akan masuk ke operator kearsipan. Nah, operator kearsipan tugasnya ada 2, revisi atau terima. Kalau revisi berarti masih bolak-balik koordinasi dengan pengusul berkasnya. Kalau sudah terima, maka tinggal pembuatan daftar berkas dengan mengisi nama unit central filenya tadi, filing kabinetnya, laci order. Kalau semuanya tercipta elektronik, maka diisi dengan tanda hubung. Jika masih ada yang hibrid atau konvensional, silakan diisi sesuai dengan keterangan nomor yang memang ada di central file masing-masing. Kalau misalnya masih mau menatanya, silakan diisi tanda hubung terlebih dahulu, tapi jangan lupa diberikan catatan untuk keterangan untuk mengupdate nanti pengisian informasi tersebut. Kemudian kalau sudah, jangan lupa operator keasipan melakukan aksi tutup berkas. Lalu admin unit tugasnya mengawal skor statistik unit kerja dan skor statistik Asip Digital di triwulan akhir tahun 2025 ini, yaitu Oktober, November, dan Desember. Seperti itu ya. Tugas-tugasnya sudah saya jelaskan dari awal sampai habis. Kalau misalkan ada yang ketinggalan dan tidak mau menyimak keseluruhan Zoom dari awal, mungkin di bagian terakhir tadi bisa dipotong dan disampaikan kepada kawan-kawan yang punya peranan di tim kerjanya, kemudian di pengusul berkas, di
operator keasipan. Seperti itu Bapak Ibu, tepat pukul 11 saya tutup saya tutup dulu. Nanti kalau ada yang mau dikoordinasikan, silakan berkoordinasi lewat admin unitnya, boleh ya, lewat koordinasi lewat admin unit. Nanti kita akan bantu selesaikan atau berikan tanggapan ya melalui admin unit tersebut. Mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap. Terima kasih. Semoga pendampingan kami ini dapat diterima dengan baik, dipahami meskipun secara daring ya Bapak Ibu. Tadi ada juga kuesioner ya kalau tidak salah, survei kepuasan pemangku kepentingan, karena Sinde ini sudah ditetapkan sebagai aplikasi sejenis dan sudah terintegrasi dengan Srikandi, namun baru di tataran Biro Umum ya Bapak Ibu ya. Sabar dulu, kami masih ingin matangkan dulu. Nanti kalau sudah aman semua akan dibuka di masing-masing unit eselon 1. Nah, karena ini Sinde sudah ditetapkan sebagai aplikasi, kami mau ada bisa untuk terhadap aplikasi Sinde-nya itu sendiri, terhadap menu-menu dan fitur yang dibuat. Dan yang kedua adalah survei terhadap pendampingan yang diberikan oleh tim teknis kami dalam setiap layanannya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya, kami titipkan arsip digital di tangan Bapak Ibu semua. Ingat, ini hanya soal pembiasaan, asalkan kita punya niat yang baik, kita punya persepsi bahwa kerjaan yang kita lakukan di tahapan kita akan punya implikasi untuk kerjaan lanjutan di tim kita yang lain. Ya, kita kolaborasi, kita maksimalkan untuk kita bisa selamatkan informasi yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini. Terima kasih, salam sehat semuanya, salam arsip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gita, Mbak Amalia, tim.